Hai kawan, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Made Arnama dan teman saya Imade Hendrik Prasetya, dan lagi satu adalah Jerónimo Stepa, Pangeran dari Timur. Baik, di sini kami membawakan materi tentang positivisme, yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris dan empirisme. Dan yang berikutnya adalah, pada dasarnya positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual fisikal atau metode saintifik. Selanjutnya, beberapa tokoh pengandung paham positivisme, yaitu seperti Auguste Comte, Ernest Mach, Emile Durkheim, John Stuart Mill, John Austin, Jeremy Bentham, Hatten. Berikutnya ada 3 teori di dalam pikiran manusia. Yang pertama, teologi. Fenomena alam dan sosial dapat dijelaskan berdasarkan kekuatan spiritual. Yang kedua, metafisik. Manusia akan mencari penyebab akhir, ultimate cause, dari setiap fenomena yang terjadi. Yang ketiga, ilmiah. Usaha untuk menjelaskan fenomena akan ditinggalkan dan ilmuwan hanya akan mencari korelasi antar fenomena. Menurut filsuf positivisme Auguste Comte, beliau menyatakan bahwa dalam alam pemikiran manusia melewati 3 tahapan historis, yaitu teologi, metafisik, dan ilmiah. Kemudian menurut filsuf Ernst Mach, beliau mengusulkan pendekatan teori secara fiksi. Kemudian menurut filsuf John Stuart Mill, beliau memberikan landasan psikologis terhadap filsafat positivisme karena psikologi merupakan pengetahuan dasar bagi filsafat. Kemudian Mill juga mengakui bahwa satu-satunya yang menjadi sumber pengetahuan ilahi adalah pengalaman. Karena itu, induksi merupakan metode yang paling dipercaya dalam ilmu pengetahuan. Menurut filsuf Hatten, beliau mendasarkan diri pada positivisme dan ilmu jiwa, sejarah, politik, dan kesastraan. Kemudian juga menurut filsuf Emile Durkheim, beliau menyatakan bahwa positivisme sebagai asas sosiologi. Kemudian menurut filsuf positivisme John Austin dan Jeremy Bentham menyatakan bahwa dalam pemikiran hukum setidak-tidaknya ada 2 kecenderungan pokok, yakni positivisme analitis dan positivisme pragmatis, yang mana keduanya saling berhubungan walaupun dengan cara-cara yang berbeda dengan empirisme filosofis. Di sini 6 ciri-ciri filsafat positivisme. Yang pertama, objektif. Yang kedua, fenomenalisme. Yang ketiga, nominalisme. Yang keempat, reduksionisme. Yang kelima, naturalisme. Yang keenam, mekanisme. Menurut Kinto Wibisono, metode filsafat positivisme menggunakan pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Hukum menurut positivisme ada 4. Yang pertama, norma sebagai suatu hukum ditetapkan oleh suatu kedaulatan sovereign. Yang kedua, hukum adalah perintah dari penguasa, command of lawgivers. 3. Adanya pemisahan yang tegas, hukum dari moral. 4. Hukum dalam perkembangannya menjadi sangat formalistik. Kelebihan positivisme. Positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif melainkan konkret dan pasti. Yang terakhir adalah kelemahan positivisme, dengan analisis biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial, dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan.